Selamat malam Bang, perkenalkan nama saya Dimitra Octavia Prahinangin dengan NIM 11S25059 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum dengan mata kuliah pemrograman fungsional, pemrograman prosedural, di mana itu pada week ke-10. Di sini yang pertama ada latihan pertama, yaitu merupakan konsep reusable units atau modularitas. Dimana bagian ini saya fokus pada cara memisahkan antar muka dan implementasi agar kode itu bisa digunakan kembali di masa depan. Yang pertama itu ada libmat.h dengan the interface. Dimana itu libmat.h ini ada berisikan ada ini dua merupakan disebut sebagai header quotes, dimana itu fungsinya itu sangat krusial, yang mana merupakan mencegah compiler mendefinisikan ulang fungsi yang sama jika file ini dipanggil berkali-kali dalam proyek besar. Terus selanjutnya itu ada signed short int add. Ini adalah prototype fungsi, dimana itu saya hanya memberikan janji kepada compiler bahwa fungsi add itu akan menerima 2 input angka kecil dan menghasilkan satu output angka dengan tipe yang sama. Selanjutnya itu ada dengan nama file libmat.c atau dapur rekayasanya, dimana itu di sini ada include libmat.h yang merupakan baris ini itu menghubungkan implementasi dengan janji yang dibuat di file header. Selanjutnya ada return A plus B, logika sederhana di dalam tubuh fungsi yang memproses input menjadi output. Selanjutnya itu ada main.c yang merupakan pusat kendalinya, dimana itu ada unsigned sort int hasil add x, y. Di sini saya memanggil fungsi yang sudah saya buat, dimana itu program utama itu tidak perlu tahu bagaimana cara kerja add, dimana ia itu hanya perlu tahu cara memakainya aja. Selanjutnya ada compile-nya. Nanti tuh compile-nya itu harus mengcompile yang .c, ada libmat.c dan juga main.c, agar compilernya itu bisa menjadi deklarasi dan implementasinya. Selanjutnya itu ada latihan yang kedua, dimana itu latihan kedua ini membedah mekanisme indirection atau pointer, dimana dengan nama file pointer garis bawah test.c, dimana itu parameter in peta rangka, dimana simbol bintang ini berarti variabel peta rangka adalah sebuah pointer, dimana ia tidak menyimpan angka 10 atau 50, melainkan menyimpan alamat memori tempat angka itu berada. Lalu ada operasi dereferencing atau peta rangka, dimana itu dalam fungsinya ini tanda bintangnya ini itu di depan nama variabel di dalam badan fungsi disebut dereference, dimana itu maksudnya itu kayak ngomong pergilah ke alamat yang disimpan di peta angka, ambil nilainya lalu tambah ke 50, lalu simpan kembali ke alamat itu maksud dari kode ini. Selanjutnya itu ada operator address of atau dan nilai, dimana di main ini saya memanggil ubah nilai ini. Nah, dimana itu tanda dan itu mengambil alamat fisik variabel nilai di RAM komputer. Inilah yang disebut dengan pass by reference. Saya mengirimkan lokasi variabelnya, bukan salinan nilainya. Selanjutnya itu ada tugas yang pertama. Maksudnya tugas pertama ini membahas tentang kalkulasi pangkat modular, dimana itu saya itu menerapkan logika matematika manual ke dalam sistem 3 file reusable units, dimana sini logika menggunakan logika perulangan atau for ini. Nah, karena instruksi modul itu melarang penggunaan POW atau dari math, jadi saya menggunakan algoritma perkalian akumulatif. Selanjutnya itu ada variabel hasil sama dengan 1. Nah, maksudnya variabel hasil sama dengan 1 ini adalah identitas perkalian. Jika eksponennya itu sama dengan 0, perulangan tidak akan berjalan dan fungsi akan langsung mengembalikan nilai 1 ini, yang secara matematis benar. X pangkat 0 sama dengan 1. Lalu hasil basisnya ini di dalam loop kita mengalihkan hasil dengan basis sebanyak I kali. Selanjutnya itu kita masuk ke tugas yang kedua. Tugas kedua ini membahas tentang analisis array dengan multi output pointer, dimana itu deklarasi fungsi hitung statistik. Deklarasi fungsi hitung statistik ini
menggunakan float R. Maksudnya itu saya mengirimkan array itu sebagai input, lalu ada float tertinggi, lalu bintang rata-rata. Yang ini. Inilah pokoknya. Tertinggi, float terendah, float rata-rata. Nah, ini 3 pointer ini itu disiapkan untuk menampung hasil perhitungan. Ini tadi. Dimana itu karena fungsi bertipe void, maka ia tidak akan mengembalikan nilai lewat return, melainkan langsung mengubah variabel di main titik C. Selanjutnya itu ada logika perbandingannya. Sini inisialisasinya itu saya menganggap elemen pertama itu sebagai R0, dimana itu sebagai yang terbesar dan terkecil sementara. Ini maksudnya terendah dan tertinggi. Lalu ada update nilai yang ini, yang if R tertinggi dan if R terendah, if R sama dengan 1 ini, if R I, dimana itu perhatikan penggunaan dereference atau bintang ini, dimana itu saya tidak mengubah alamat pointernya, tapi saya mengubah isi dari alamat tersebut dengan nilai yang baru yang ditemukan di dalam array. Lalu kita mengeksekusinya itu menggunakan main titik sini, dimana itu saya menyiapkan variabel, ada max, ada min, ada afk di fungsi main, yang dimana itu tiba-tiba sudah berisi hasil analisis karena wadah mereka telah diisi langsung oleh fungsi melalui alamat memorinya. Nah, jadi sekianlah presentasi saya tentang pemaparan dari tugas Pempros pada week ke-10 ini. Kiranya dapat dimengerti, dan juga kalau saya ada salah ngomong mohon dimaafkan. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.